soal santet ataupun tenun, sebenarnya ini kan wilayahnya atau alat transformasinya atau transportasinya wilayahnya itu ada tiga, bisa melalui tanah, melalui air, melalui udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswajadesia, salam literasi. Sahabat Aswajadesia, kembali lagi di Bincang Aswajadesia bersama saya Wahyu Egi Widayat selaku moderator dan beliau Bapak Hamidullah Ibda, penulis buku Peradaban Makam. Wah, cukup sakral ya judulnya ya, Peradaban Makam ini. Karena apa sahabat Aswajadesia? Kali ini kita akan membahas masalah dunia metafisik gitu ya. Video sebelumnya juga sama membahas masalah dunia metafisik, tapi ini akan lebih spesifik ke dunia metafisiknya gitu. Nah, tentunya di dunia ini yang namanya makhluk hidup bukan hanya sekedar manusia, tumbuhan, dan pasti ada hewan. Yang tiga makhluk itu tersebut yang pasti penghuni, namun masih ada makhluk-makhluk yang lain gitu. Namun ya, yang cukup menarik Pak pembahasan kita kali ini, apakah hewan itu dapat mengusir setan atau dapat menangkal santet, atau bahkan dua-duanya dapat mengusir setan dan juga dapat menangkal santet. Ini gimana Pak penjelasannya Pak? Ya, setiap ini maksudnya di rumah atau di tempat umum bisa sebenarnya. Seperti kita ketahui, setan itu kan ada jenis. Jin dan manusia, dengan jin kewanas itu. Nah, adapun yang mengganggu itu bisa dua-duanya. Yang satu itu memang mengajak manusia menuju yang mungkar, ataupun nanti arahnya ke neraka, kejahatan, umat. Adapun yang dari bangsa manusia ini kan arwah penasaran yang ingin menampakkan diri. Biasanya matinya tidak wajar ya, dibunuh, diperkosa, atau berlari dan sebagainya. Nah, kalau ini dihubungkan dengan rumah yang aman, pertama memang rumah tersebut bisa jadi bekas kuburan ataupun bekas pembunuhan, bisa jadi rumah tersebut memang angker, sehingga dibutuhkan penangkal ataupun sesuatu yang membuat mereka itu tidak betah gitu, gerah gitu bahasanya. Yang pertama dengan cara Islam tentunya dengan menjalankan sholat, baca Al-Quran, pokoknya agar tidak suwung lah bahasanya, agar ramai itu mereka pasti akan gerak. Kemudian yang kedua, bisa melakukan pendekatan teknologi batin orang Jawa. Yang pertama, kalau pengalaman rumah saya dulu waktu kecil, itu tiap pojok rumah diberi yang namanya tulang babi. Terlepas haram atau halal saya nggak urus, tapi disuruh oleh kiai atau dukun saat itu menanam balung atau tulang babi di pojok rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, disuruh membeli atau memelihara hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang berisik ya. Bisa jadi itu burung, sapi, ya al-an'am lah, binatang ternak. Tapi yang lebih disarankan itu angsa, banyak. Setelah saya pikir-pikir, logis juga ya, banyak itu kan berisik ya, ngak ya, angsa itu ya, ngak itu kan setan mungkin gerah atau gimana. Tapi terbukti kok, saya sampai hari ini di rumah saya Pati ya, bukan saya Semarang, itu juga masih memelihara angsa dan sampai bertelur segini ya. Artinya apa sih? Ketika angsa itu di rumah kita, terutama di belakang, mungkin bisa jadi secara transformasi imanensi, transendensi atau alamnya itu mereka bising gitu loh. Tiap malam juga ngak gitu. Kalau burung kan paling hanya siang ya. Bahkan kalau orang pun juga tidur. Ya bisa jadi itu juga mengusir atau menangkal setan. Terus soal santet ataupun tenun, sebenarnya ini kan wilayahnya atau alat transformasinya atau transportasinya wilayahnya itu ada tiga, bisa melalui tanah, melalui air, melalui udara. Nah, kita nggak tahu ya disantet atau tidak, tapi yang jelas namanya manusia itu pasti punya musuh
ataupun orang yang tidak suka, bisa jadi mereka memberikan kiriman kepada kita itu berupa entah radio, entah gelas yang nanti dikirimkan ke kita, entah masuk dalam perut atau apa. Apapun itu ya. Kalau bisa rumah kita selain ada banyak tadi angsa ataupun diberi tulang babi di tiap pojok rumah, diberi juga yang namanya hewan peliharaan, khususnya adalah burung dara. Merpati ini ya, merpati pagupon itu ditaruh di pojok. Jadi ketika santet itu datang, tapi ini agak harus punya ilmunya. Ketika santet itu datang, kita alihkan ke burung tadi, jebret, pasti mereka mati atau burung darahnya mati. Artinya ketika nanti santet itu datang, bukan menusuk atau masuk ke tubuh kita atau tubuh keluarga kita, tapi kita alihkan ke burung dara. Tapi ini juga tidak semua orang bisa, tapi minimal ketika ada burung dara itu bisa untuk mencegah santet itu datang ke rumah kita. Karena kemungkinan santet itu paling mudah dikirim ke rumah. Kalau kita ke WC, ke wartel, ke pom bensin, beli di toko atau keberdian, kan orang yang mau mengirimkan tidak tahu. Bisa jadi pasti mengirimnya tujuannya ke rumah. Pak. Entah mereka tahu rumah kita, hari lahir kita atau pasaran kita itu jangan sampai terbocorkan atau diketahui banyak orang. Berarti harus private ini alat mudah untuk mengirim sesuatu. Jadi itu beberapa trik yang memang saya alami dan dipraktikkan oleh salah satu kiai yang kemarin cerita kepada saya, dan ternyata tipnya atau caranya hampir sama, yaitu dengan burung dara. Ketika santet itu datang, dialihkan ke burung dara, nanti gitu ternyata itu santetnya masuknya ke burung dara. Jadi itu kira-kira yang paling mudah ya untuk menangkal santet. Tapi yang paling penting, kalau itu tidak diyakini, saya kira ada amalan ya, ataupun ijazah ataupun raja atau suwo atau azimat yang memang bisa menangkal kita dari kelihatan ataupun gitu ya, santet. Yang paling jelas kalau kita bersih hatinya, rajin sholat, rumah kita rame dan selalu dijadikan untuk beribadah, saya kira aman-aman saja sih. Karena yang namanya santet itu juga bisa menggunakan teknologi yang memang benar-benar gaib, ilmu hitam bahasa umumnya, atau dengan teknologi yang memang pendekatannya Islam. Ini juga banyak sekali dilakukan teman-teman saya dulu ya. Misalnya membacakan, ini privat sebenarnya, membacakan manakib, kemudian membeli atau mencari ayam putih mulus atau hitam mulus, nanti dimasukkan ke dalam mori, ayamnya hidup itu, nanti ayamnya itu dimasukkan ke kuburan, dibacakan manakib, setelah 1 minggu pasti yang kita tuju itu mati. Ini kan santet yang tidak dikirim, tapi membunuh dari dalam. Ini juga susah. Nah, tapi yang paling penting sekali lagi, saya sendiri selalu mawas diri. Intinya kita jangan cari musuh lah, karena santet ini saya kira lahir kan dari orang yang dengki ataupun jahat dengan kita. Tapi yang paling penting, selain perisai ataupun pelindung yang bersifat Jawa ataupun bisa disebut irasional non-ilmiah tadi, yang paling penting kita suci, rajin ibadah, dan selalu berbuat baik pada orang. Karena saya yakin selama kita baik, benar, tidak ada orang yang akan. Dan yang paling penting, ini kekuasaan Allah, dan kita selalu pasrah hatinya pada berserah diri pada Allah SWT. Kira-kira itu untuk pengalaman saya yang sudah empirik, kira-kira itu. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita akhiri di video kali ini ya. Saya masih teringat ya, waktu kecil bahkan sampai sekarang pun masih terdengar ketika kita ambil contohnya tuyul ya. Tuyul itu kan konon katanya kalau tuyul itu kita sediani kepiting gitu ya, kepiting itu dia akan bermain-main dengan kepiting yang tadi tujuannya untuk mencuri malah nggak jadi. Akhirnya seperti itu. Kemudian ini juga tadi disebutkan sama jenengan ayam hitam semua ya, hitam legam, atau kalau di Temanggung itu ada ayam cemani gitu ya, semuanya hitam. Itu katanya bisa untuk hal-hal magic seperti tadi ya, entah itu buat jajan atau apakah ini juga ada relevansinya terkait dengan hal tersebut Pak? Ya sangat relevan, karena untuk menuju hal gaib atau
ruang astral Iya. itu kan membutuhkan yang namanya password. Ketika kita mau masuk ke aplikasi HP kan harus ada keyword atau kata kunci atau passwordnya. Maka untuk masuk ke rolong sana tentu harus menggunakan password tadi, dan itu bisa sebenarnya termasuk ketika kita mau aman rumahnya ya. Tentunya kalau ada sering kehilangan ya, tapi kalau nggak ada yang sering kehilangan ya nggak usah pasang yuyu ataupun kepiting di dalam rumah dengan baskom. Aman-aman saja. Sebenarnya kalau itu kan dilakukan untuk rumah yang sering atau warganya masyarakat setempat sering kehilangan dan ternyata ada tuyul, bisa kita jebak melalui kepiting atau yuyu tadi. Dan nanti kalau kita melihat, kita tangkap, nanti juragannya atau yang punya suruh mengambil sendiri, karena ketika tuyul itu beroperasi pasti juragannya atau majikannya mengikuti. Nah ketika kita tangkap nanti bisa ketahuan mau kita bunuh atau kita musnahkan atau dia mau menebus biasanya. Seperti itu. Tapi kapan-kapan kita akan bahas lebih soal itu. Oke Pak, terima kasih pembahasan terkait dengan tadi hewan itu pengusir setan atau menangkap santet. Oke sahabat-sahabat Indonesia, itulah terkait pembahasan korelasinya hewan dengan dunia metafisik gitu ya. Nanti untuk hal-hal yang lain kita akan bahas di video-video selanjutnya. Dan tetap pantengin terus channel Aswaja Indonesia TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Cukup sekian dari kami di Bincang Aswaja Indonesia. Salam Aswaja Indonesia, salam literasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.